bisa juga dia melakukannya. Dan yang paling cukup menakjubkan tapi juga sekaligus mengkhawatirkan gitu ya, terutama buat kita programmer, dia atau ChatGPT ini bisa coding. Bayangin, bisa coding. Kalian pasti dalam beberapa pekan ini pernah mendengar istilah ChatGPT ya. Teman-teman baca entah itu di artikel atau melihat YouTube, banyak yang membahas ChatGPT. Ini karena ChatGPT baru saja merilis versi terbarunya ya, kurang lebih sebulan yang lalu, yaitu versi 3.5, ChatGPT 3.5. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu ChatGPT, jadi dia itu AI besutan dari OpenAI yang sebelumnya juga mengeluarkan AI lain ya. Kalau nggak salah ada namanya DALL-E yang untuk membuat gambar, dan ini ChatGPT sesuai dengan namanya berarti dia berfokus pada chat atau dialog ya. Tapi ini tuh sangat canggih, makanya cukup menghebohkan ya. Ya memang besutan OpenAI ini selalu menghebohkan sih ketika ada rilis versi baru. Dan di versi ChatGPT yang sekarang ini, kenapa menghebohkan? Karena yang jelas dia nggak hanya mengenerate teks ya, tapi juga bisa seolah-olah kita ajak ngobrol. Jadi kayak kita bisa berkomunikasi dengan ChatGPT ini seolah-olah kita lagi berkomunikasi dengan teman kita, atau bahkan seperti kita memiliki mentor pribadi, karena kita bisa mengajukan pertanyaan dan dia bisa menjawab. Nggak hanya itu, tapi ChatGPT itu pintar banget dalam memahami konteks ya, dan juga dia ingat apa yang sedang kita bicarakan, dalam artian apa yang sudah kita ketik dan kirim ke dia ya, ke ChatGPT, dia akan tahu. Jadi pembicaraan berikutnya kita bisa follow up, itu nggak hilang. Jadi benar-benar seperti kita berbicara ke manusia gitu ya. Dan nggak cuma itu ya, tapi kenapa mind blowing? Karena saya kasih contoh ya, kita bisa menyuruh ChatGPT untuk membuat ringkasan. Jadi misalkan kalau teman-teman ingat dulu ada tugas kayak waktu sekolah gitu ya, mungkin ya, disuruh ngeringkas halaman ini gitu. Kita bisa menyuruh ChatGPT untuk melakukan itu dengan kita berikan aja teksnya yang panjang, kemudian tolong ringkaskan, atau please make a summary, atau please make a list. Nanti dia bisa membuat poin-poinnya yang penting dari artikel yang panjang itu. Terus dia juga bisa kita minta untuk bikin artikel, bayangin. Jadi kita bisa meminta dia untuk menulis artikel dengan panduan yang kita berikan atau topik yang spesifik yang kita inginkan. Bahkan dia bisa memfollow up kalau misalkan ada revisi, kita berikan perintah untuk revisi dan dia bisa melakukan itu. Kemudian juga apa lagi ya? Banyak sebenarnya. Dan tadi dia juga bisa untuk kita suruh bikin cerita, bayangin cerita fiksi gitu bisa, dia bisa melakukannya. Kemudian juga pastinya ya membuat mungkin script writing untuk YouTube seperti ini, bisa juga dia melakukannya. Dan yang paling cukup menakjubkan tapi juga sekaligus mengkhawatirkan gitu ya, terutama buat kita programmer, dia atau ChatGPT ini bisa coding. Bayangin, bisa coding. Nah, ini yang cukup bikin saya berpikir juga, sempat khawatir juga gitu ya. Sempat jadi terbesit lagi, ini kira-kira programmer bakal punah dalam waktu dekat apa gimana ini dengan adanya ChatGPT? Apakah ChatGPT ini akan menggantikan programmer sehingga programmer nggak dibutuhkan lagi di dunia ini? Nggak ada lagi job programmer atau gimana gitu. Dan ternyata nggak cuma saya yang bertanya-tanya tentang hal itu gitu. Buktinya banyak artikel yang sudah membahas itu, membahas apakah programmer akan di-replace oleh ChatGPT gitu ya. Jadi ini cukup mengganggu pikiran saya sehingga saya nggak tahan ini. Saya ingin mencoba ChatGPT ini khususnya untuk masalah teknis coding, sehebat apa dia bisa melakukannya dan seperti apa sih
Pertama saya bertanya hal yang umum, jelaskan apa itu komputer kuantum, dan ChatGPT bisa memberikan penjelasan yang cukup menarik ya, lumayan panjang juga. Kemudian saya bertanya juga apa bedanya ID token dan access token di Auth0 ya, dan sekali lagi dia bisa menjelaskannya dengan lumayan panjang ya, penjelasannya bisa dibaca. Kemudian juga saya bertanya hal yang lebih teknis, bagaimana caranya untuk mengetes out login endpoint di Nest.js. Dia pertama menjelaskan dulu unit testing itu apa, kemudian yang kedua dia memberikan step by step caranya untuk mengetes out login endpoint di Nest.js ya. Ada write test case, import modul, kemudian create instance dari control dan service-nya, invoke dan seterusnya ya. Dan ini dia yang mencengangkan ya, dia bisa seolah-olah coding ya, dia memberikan juga nih kodenya untuk ngetes describe out controller, dia pakai kemudian hook before each, dia membuat create testing modulnya ya, ada out controller, out service, kemudian describe login should return a token when login is successful, dia menggunakan Jest ya, kemudian dia membuat objek untuk mocknya ya, fake-nya, dan dia menjelaskan di sini apa yang sedang terjadi di kode di atas ya. Dan dia balik bertanya, ada pertanyaan lagi nggak? Ya udah, saya bertanya juga, apakah kode di atas sudah mengikuti best practice? Dan dia menjelaskan kode di atas good starting point gitu ya. Cuma dia menjelaskan lagi ini dia sudah mengikuti best practice ini, kemudian ada best practice lain yang bisa juga diikuti untuk test out login endpoint di atas gitu. Dan dia bertanya lagi, ada pertanyaan lain? Ya udah, saya suruh juga modifikasi kodenya untuk supaya lebih mengikuti best practice. Dan dia sekali lagi coding ya, dia untuk mengubah kode sebelumnya supaya mengikuti best practice. Wow, dan dia sedang coding sekarang, lihat betapa cepatnya ya. Tinggal kita ubah aja, kalau kita udah tahu ini maksudnya apa, tinggal kita ubah, sesuaikan mana yang perlu diubah ya. Kalau nggak ngerti ya pasti nggak tahu juga ini maksudnya kodenya apa gitu. Jadi setelah saya mencoba sendiri ChatGPT untuk membantu teknis coding, apakah saya semakin khawatir bahwa ChatGPT ini akan menggantikan programmer atau justru sebaliknya? Kalau menurut kalian seperti apa? Kalau menurut saya memang sangat impresif ya. Dia ChatGPT bisa dalam tanda kutip coding gitu. Tapi menurut saya kalau untuk menggantikan programmer kayaknya masih terlalu dini untuk menyimpulkan, itu masih sangat kejauhan lah. Justru malah yang saya lihat ini ChatGPT ini bisa menjadi alat yang membantu programmer yang berpengalaman untuk menghemat waktu ya, untuk lebih produktif dengan cara programmer mereka bisa mengurangi waktu ketik. Jadi biasanya kita harus ngetik ya. Ini kita bisa minta aja ChatGPT untuk ngetik sesuai instruksi yang diberikan. Nah, biasanya kode-kode yang bisa kita otomasi dengan ChatGPT lah istilahnya ya. Ya kode-kode yang boilerplate ya, atau template, atau kode-kode dasar yang seringkali berulang kita lakukan ya. Misalkan kalau kita tadi ya autentikasi, misalkan controller, yang hal-hal yang semacam itulah, atau konfigurasi awal gitu kan, starter gitu kan. Jadi sebenarnya lebih mirip ke ChatGPT ini kayak level berikutnya dari code generator atau generator kode, atau level berikutnya dari GitHub Copilot ya, yang sudah lebih dulu dirilis, yang juga sempat menghebohkan waktu muncul. Dan ini sebenarnya mirip ya seperti code generator. Code generator kan udah dari dulu bisa membuat kode gitu kan, bisa mengenerate kode. Misalkan bahkan CRUD bisa di-generate langsung dengan code generator. Bedanya memang kalau ChatGPT ini lebih cerdas, lebih pintar, karena nggak cuma mengenerate, tapi kita juga bisa menggunakan ChatGPT ini ya sebagai programmer. Kita bisa menggunakan ChatGPT sebagai alat debugging ya, karena kita bisa bertanya, misalkan kita punya kode error, kita kasih ini errornya apa ya,
yang biasanya kita harus browsing Stack Overflow, kemudian mungkin mencari di forum, nyari artikel. Sekarang dengan ChatGPT bisa melakukan ibaratnya mengotomasi yang kita lakukan tadi, yang tadinya kita browsing dulu, baca-baca, kemudian yang mana nih yang bisa dipakai gitu. Nah, ChatGPT ini bisa langsung kayak menyimpulkan. Oh, dia mencari, menyimpulkan, kemudian menceritakan. Oh, ini loh caranya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Tapi ini kan masih versi beta ya. Memang yang salah satu yang diakui oleh pembuatnya pun ChatGPT ini kadang memang dia ini kelihatannya meyakinkan gitu karena memang bagus kan. Dia kan natural banget kalau menjelaskan sesuatu kan. Kelihatan meyakinkan tapi sebenarnya salah gitu. Sebenarnya isinya kosong. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga gitu. Jadi kayak mirip mungkin kalau kamu punya teman yang kalau ngomong meyakinkan tapi sebenarnya salah ya kayak gitu. Seems plausible tapi sebenarnya kosong. Ya, ini karena masih beta ya. Mungkin kedepannya kita bisa benar-benar trust gitu, percaya dengan hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa ya saat ini topik ChatGPT ataupun konten-konten yang di-generate oleh ChatGPT itu di-ban di Stack Overflow ya, karena Stack Overflow menilai banyak sekali konten-konten yang dihasilkan dari ChatGPT ini yang sangat meyakinkan, kata-katanya itu kayak iya banget gitu, padahal sebenarnya salah gitu. Makanya di-ban sama Stack Overflow ya. Bukan karena Stack Overflow takut kesaing ChatGPT ya, tapi memang karena pertimbangannya itu. Dan Stack Overflow bilang kalau itu hanya sementara. Jadi mungkin kalau memang kedepannya ChatGPT ini bisa di-improve dan lebih trusted gitu ya, ya sangat mungkin akan di-open di Stack Overflow kayak gitu. Itu alasan yang pertama ya. Masih alasan yang pertama sebenarnya. Selanjutnya adalah memang kalau untuk bikin aplikasi yang relatif kecil, sederhana gitu ya, misalkan plugin WordPress gitu ya, mungkin bisa gitu. Dan itu pun yang fungsinya simple gitu. Misalkan bikin yang dasar apa sih kalau di plugin WordPress itu kayak mungkin nyimpen variabel gitu ya ke ke persistent storage-nya WordPress gitu. Itu kan cukup lumayan ya, harus ngetik gitu kan walaupun kita tahu gitu. Dan kalau yang pemula kan mungkin nggak ngerti harus baca dokumentasinya ya. Tapi kalau dengan ajaran ChatGPT mungkin kita bisa memberikan aja, tolong bikin plugin WordPress yang bisa menyimpan file ini ke database. Itu kan cukup simpel ya. Mungkin dia akan bisa melakukannya dengan first try gitu tanpa kita tahu kodenya sebelumnya. Tapi kalau untuk plugin yang kompleks saya yakin tetap memerlukan developer WordPress yang berpengalaman. Begitu juga kalau kita minta untuk membuat aplikasi yang rumit, yang kompleks, nggak mungkin dia bisa melakukannya karena kita tetap masih butuh programmer yang berpengalaman untuk satu merangkai. Kita lihat tadi di contoh yang saya coba itu kan kodenya teknis banget ya. Walaupun ChatGPT berusaha memberikan semacam petunjuk gitu kan. Ini nanti buat ini dulu, taruh di sini, taruh di situ gitu kan. Tapi kalau orang yang benar-benar nggak ngerti coding, misalkan tadi nggak ngerti Nest.js, ya mana tahu gitu kan. Mana tahu letaknya di mana. Ini kalau misalkan tadi kan di kodenya tetap harus ada yang diubah ya sesuai dengan requirement-nya. Itu kalau nggak ngerti Nest.js, kalau nggak ngerti coding basicnya, ya mana ngerti gitu kan. Nggak mungkin langsung otomatis orang bisa membuat aplikasi yang tadinya ngerti coding sama sekali tiba-tiba otomatis bisa membuat pakai ChatGPT, kayaknya masih kejauhan kalau ke situ ya. Jadi tetap masih memerlukan programmer lah, terutama yang berpengalaman gitu. Nah, ini dia, terutama saya garis bawahi, terutama yang berpengalaman karena kalau yang baru belajar gitu ya. Yang baru belajar kemudian dia cuma copy paste hasil dari ChatGPT gitu, walaupun kadang mungkin works gitu ya, apalagi untuk kasus yang simple. Tapi kalau dia tidak mencoba memahaminya ya nanti sia-sia, dia nggak akan ngerti, dia nggak akan naik level karena dia nggak paham. Cuma ya sama aja kalau kamu copy paste dari Stack Overflow ya, kalian copy dari Stack Overflow nggak dipahami kenapa seperti ini, kenapa seperti itu ya zong juga gitu. Makanya tetap kalau untuk pemula sih saya sarankan minimal ya baca tadi penjelasannya dari ChatGPT. Akan lebih baik lagi kalau
mencoba mencari lebih dalam lagi ya kalau masih dalam tahap belajar. Nah, kalau untuk yang berpengalaman, saya yakin justru akan terbantu karena tadi bisa lebih cepat untuk mengotomasi hal-hal yang tadinya harus ketik manual atau cari manual gitu ya. Jadi malah lebih ke asisten bagi programmer ya seperti Copilot gitu, cuma lebih canggih. Yang alasan berikutnya adalah karena ChatGPT ini kan apa ya, dia sebenarnya kan tidak di-train khusus untuk coding ya, tidak di-train khusus untuk coding. Jadi sebenarnya secara esensi atau simpelnya itu, ChatGPT itu kan sebenarnya kan mesin penyusun teks ya. Jadi mesin penyusun teks, cuma karena dia menggunakan AI lah ya, menggunakan AI jadi sebenarnya dia dari namanya kan GPT, Generative Pre-trained Transformer gitu ya. Dan ini tuh kalau di AI kan harus ada data yang untuk trainingnya. Nah, ini bedanya adalah dia di-train dengan data yang sangat-sangat besar dan dengan parameter yang jutaan, kayaknya kalau nggak salah sekitar 175 juta parameter. Jadi parameter itu kalau di dunia machine learning ibaratnya mungkin kayak semacam apa ya, tanda atau fitur yang memungkinkan si otak AI-nya ini mengambil keputusan gitu. Nah, bayangin jika parameternya ada 170 juta, itu kan berarti kan banyak banget cabangnya yang dia bisa lakukan sehingga bisa makanya bisa mengenerate teks yang sangat-sangat natural gitu ya. Cuma tadi memang dia tidak di-train khusus untuk coding. Jadi memang tujuannya bukan untuk bikin software, dari pengembangannya pun memang bukan untuk itu, tujuannya bukan untuk bikin software, jadi ya memang bukan untuk mereplace programmer gitu. Kalau untuk mengajari hal-hal yang bersifat informasi, knowledge mungkin iya dia bisa gitu. Terus kenapa kalau dia bisa dalam tanda kutip coding gitu, kalau dia nggak diajari di-train kode itu? Ya karena data trainingnya itu kan teks yang sangat besar yang ada di internet gitu ya. Dan pastinya itu juga termasuk source code atau kode sumber terbuka ya, open source yang tersedia di repository publik, di GitHub, GitLab, ataupun di repository lainnya yang otomatis secara tidak langsung maka dia akan bisa menyusun teks ya, karena kembali lagi ChatGPT adalah penyusun teks. Dia bisa menyusun teks yang seolah-olah seperti coding gitu. Apalagi ya ditambah dengan pastikan data trainingnya juga termasuk tutorial ya, jutaan tutorial yang sudah ditulis oleh developer di seluruh dunia gitu kan. Pasti kan makanya dia bisa pintar untuk seperti ya bikin tutorial, ngasih tahu ini codingannya maksudnya apa, petunjuknya seperti apa. Jadi ya ada langkah-langkahnya, bahkan ada komennya ini untuk apa gitu. Makanya terlihat seperti bisa coding padahal ya sebenarnya penyusun kata gitu. Jadi itu dua alasan utama ya menurut saya kenapa kayaknya kita nggak perlu khawatir untuk saat ini bahwa programmer akan digantikan oleh ChatGPT gitu ya. Malah justru buat teman-teman yang sedang belajar programming, saya sarankan tetap lanjutkan itu. Karena bagaimana teman-teman nanti bisa menggunakan ChatGPT secara efektif kalau teman-teman nggak ngerti apa yang mau diinstruksikan ke ChatGPT-nya. Gimana caranya bisa menginstruksikan dengan efektif dan efisien? Ya dengan teman-teman ngerti teknisnya, ngerti codingnya dulu gitu. Walaupun nanti mungkin diotomasi, tapi teman-teman dengan mengerti coding, teman-teman akan tahu apa yang mau diminta gitu kan ke ChatGPT-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah cukup malam di sini ya. Saya agak ngantuk, jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah.